adalah gangguan mental yang ditandai dengan ada gangguan kepribadian skizo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Tif Khairunisa MKes dan juga kepada seluruh teman-teman yang menonton video kami. Adapun tujuan video ini dibuat untuk menjelaskan mengenai materi gangguan mental dan juga klasifikasinya. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, di mana saya sendiri Cut Azizul Aulia, kemudian ada Mawaddatul Husna, ada Nur Ramadhani, Yuni Maulana, dan juga yang terakhir ada M Akhirul Imam. Kelompok 7 kepada teman-teman mohon untuk menyaksikan keseluruhan dari video kami. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, di mana saya akan membahas mengenai pengertian dari gangguan mental. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan gangguan mental, namun lebih tidak asing lagi dengan kata gangguan fisik mungkinnya, di mana gangguan fisik itu terjadi adanya gangguan abnormalitas pada tubuh seseorang. Namun, jika kita membahas tentang gangguan mental, maka ini kita membahas mengenai adanya hal yang tidak dapat kita lihat gitu, seperti gangguan mental ini dapat kita katakan sebagai penyimpangan atau kurangnya perilaku sehat di dalam diri individu tersebut, namun dalam konteks mentalnya gitu. Nah, kemudian gangguan mental ini juga dapat kita maknakan sebagai penyimpangan dari norma-norma, dari perilaku yang mencakup seperti perasaan, pikiran, dan juga tindakan dari seseorang tersebut gitu. Nah, teman-teman, kita ketika membahas mengenai gangguan mental, maka kita tidak boleh menjudge atau langsung mengatakan bahwa orang itu sakit mental, tapi ada beberapa kriteria, ada beberapa penentu dari orang tersebut dapat dikatakan sakit mental. Nah, ada untuk pembahasan selanjutnya akan saya bahas mengenai kriteria penentu dari gangguan mental. Teman-teman, terkait dengan penentuan dari kriteria gangguan mental, ada seorang peneliti bernama Scott pada tahun 1961 itu melakukan sebuah penelitian, di mana hasil penelitian tersebut dia mengelompokkan bahwa ada beberapa kriteria, ada 6 kriteria dari orang yang mengatakan dari orang gangguan mental. Di mana yang pertama itu adalah gangguan mental kita peroleh dari pengobatan psikiatris. Nah, jadi teman-teman, orang yang gangguan mental itu ketika dia sudah datang ke rumah sakit, kalau misalnya kita mungkin lebih kayak rumah sakit jiwa, jadi orang-orang yang sudah dapat penanganan dari rumah sakit dapat kita katakan sebagai orang terkena gangguan mental. Namun sayangnya saat ini kita temukan banyak orang terkena gangguan mental tapi tidak dibawa ke rumah sakit, tidak didapatkan penanganan. Maka untuk penelitian ini mungkin bisa dikatakan banyak kekurangan yang terdapat gitu ya. Kemudian selanjutnya ada salah penyesuaian sebagai gejala sakit mental. Baik, selanjutnya ada salah penyesuaian sebagai gejala dari sakit mental. Nah, untuk salah penyesuaian ini lebih kita dapat membahas dari sisi kelompok atau sosialnya. Jadi ketika seseorang yang tidak mampu masuk atau seseorang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kelompoknya, dengan sosial, maka dapat dikatakan sebagai gejala dari gangguan mental. Mungkin kayak misalnya kita di dalam suatu kelompok, di dalam sosial gitu ya, tidak boleh ada yang namanya larangan bunuh diri, namun orang tersebut melakukan bunuh diri. Nah, maksudnya pembunuhan. Nah, orang tersebut melakukan pembunuhan. Nah, itu kan dapat dikatakan salah atau adanya gangguan dalam penyesuaian sosial dari orang tersebut. Nah, selanjutnya ada diagnosis sebagai kriteria sakit mental. Jadi teman-teman, untuk diagnosis sebagai kriteria sakit mental ini dapat kita lakukan dengan cara seperti mensurvei kepada masyarakat. Jadi kita turun langsung kepada masyarakat, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada langsung dan tidak langsung. Jadi kalau untuk tidak langsung ini kita kayak tanya-tanya gitu ke masyarakat di sekitarnya gitu. Sedangkan kalau langsung itu kita langsung kayak ngelakuin sensus. Jadi kita datang ke rumah-rumah, terus kita tanya gitu, kira-kira ada nggak di dalam rumah tersebut seseorang atau orang yang mengalami kira-kira gangguan mental gitu. Nah, selanjutnya ada sakit mental menurut pengertian subjektif. Jadi artinya di sini adalah orang dapat dikatakan sebagai gangguan mental ketika dirinya merasa ada yang salah dalam dirinya. Jadi misal si A ini merasa bahwa kayaknya ada yang salah nih dari diri aku, ada kriteria atau ada gejala dari gangguan mental nih dari diri aku. Nah, itu dapat dikatakan sebagai dia mengalami gangguan mental. Tapi ketika dia merasa atau seseorang merasa dia tidak mempunyai gejala atau tidak mempunyai, dia sehat-sehat aja gitu mentalnya, maka dia dikatakan sehat mental. Namun tentu kita tidak dapat memastikannya dengan 100% ya apabila kita lakukan kriteria yang seperti itu, karena saat ini banyak orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya dirinya itu terkait atau mempunyai gejala dari sakit mental. Selanjutnya ada penyakit
jiwa bila terdapat gejala psikologis objektif. Nah teman-teman, ini tuh sebenarnya di psikologi banyak menggunakan kriteria ini, yaitu kalau kita di psikologi menggunakan DSM-5 atau dulu ada DSM-4 gitu ya. Nah di DSM itulah kita melihat kira-kira ada simptom-simptom apa aja sih yang ada di dalam diri seseorang atau di dalam diri kita. Jadi ketika kita merasa bahwa misalnya nih antisosial gitu, nah ketika kita melihat bahwa ada seseorang yang dia menjauh dari lingkungannya, kita lihat gejala-gejalanya apa. Ketika kita sudah melihat gejalanya, terus kita masukkan, kita cocokkan dengan sindromnya apa. Oh mungkin dari gejalanya ini lebih cocok ke antisosial, atau gejalanya kayak anxiety gitu-gitu. Nah kita cocokkan dengan, kalau kita di psikologi ada DSM-5. Dan yang terakhir ada kegagalan adaptasi secara positif. Nah kegagalan adaptasi secara positif ini kita sebenarnya sama dapat kita kaitkan dengan lingkungan atau sebuah kelompok. Jadi ketika seseorang yang gagal beradaptasi dalam lingkungannya dengan baik atau dengan yang sehat, maka akan dikatakan orang punya gangguan mental. Kayak semisal nih, di dalam satu lingkungan orang-orang di situ semuanya kayak berbaur, kemudian semuanya kayak mampu menyesuaikan dirinya dengan orang-orang di sana, tapi ada satu orang ini yang mungkin dia kayak di rumah aja, nggak mau keluar. Nah itu dikatakan gangguan mental. Namun teman-teman, untuk ini makanya ada kekurangan, karena nggak semua orang yang di rumah aja, nggak semua orang yang menjauh dari lingkungan itu dikatakan sakit mental gitu. Nah untuk kriteria yang terakhir ini lebih titik beratkan dari sudut pandang lingkungan, tapi dia mengabaikan dari individu gitu. Bisa jadi ketika dia menjauh dari lingkungan dikarenakan ada efek atau ada penyebab dari hal tersebut gitu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kesehatan mental. Nah, yang pertama ada gangguan yang biasanya didiagnosis pertama kali pada masa bayi, masa kanak-kanak, atau masa remaja. Nah, di antaranya ada retardasi mental. Nah, retardasi mental ini merupakan gangguan intelektual yang ditandai dengan rendahnya atau tingkat kecerdasannya itu berada di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya ada gangguan belajar. Nah, gangguan belajar paling umum itu ada 3. Yang pertama ada disleksia. Nah, disleksia ini merupakan gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca dan keterampilan proses bahasanya. Ciri-ciri dari disleksia sendiri itu adalah sulit untuk membaca, sulit untuk menulis huruf, atau sulit membedakan huruf. Selanjutnya ada disgrafia. Disgrafia ini merupakan gangguan belajar yang mempengaruhi tulisan tangan dan keterampilan motorik halus. Nah, yang ketiga ada diskalalia. Diskalalia ini merupakan gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami angka dan mempelajari matematika. Nah, ciri-ciri dari gangguan belajar diskalalia ini ciri-cirinya yaitu sulit menghitung, sulit untuk menentukan waktu, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan angka. Nah, selanjutnya ada gangguan keterampilan motorik. Kemudian gangguan keterampilan motorik. Nah, di DSM-4-TR dan DSM-5, sebuah gangguan keterampilan motorik yang ditandai dengan kerusakan dalam pengembangan koordinasi motorik dengan kinerja aktivitas motorik, misalnya berjalan, tulisan tangan, dan lain sebagainya, jauh di bawah usia kronologis yang diharapkan untuk anak itu. Jadi yang harusnya usia 5 tahun dia sudah bisa berjalan, ucapan sudah jelas, sudah bisa menulis, namun dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Kerusakan kinerja akademik yang signifikan atau aktivitas sehari-hari yang juga diperhatikan. Namun kesulitannya bukan karena kecerdasan intelektual atau gangguan neurologis yang mempengaruhi gerakan, misalnya kelumpuhan cerebral. Selanjutnya ada gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini merupakan gangguan kemampuan menerima, mengirim, mengolah, dan memahami konsep atau sistem simbol verbal, non-verbal, dan grafis. Nah, gangguan komunikasi ini mungkin terlihat jelas dalam proses pendengaran, bahasa, atau bicara. Gangguan komunikasi dapat berkisar pada tingkat keparahan dari ringan hingga berat. Nah, ini mungkin bersifat perkembangan atau didapat. Individu mungkin menunjukkan satu atau kombinasi gangguan komunikasi. Nah, gangguan
komunikasi dapat mengakibatkan kecacatan primer atau mungkin sekunder dari kecacatan lainnya. Nah, adapun bagian dari gangguan komunikasi ini ada gangguan bicara yang merupakan gangguan artikulasi bunyi, kelancaran dan suara. Nah, di sini ada pembagian gangguan artikulasi, gangguan kefasihan, gangguan suara, dan lain sebagainya. Kemudian ada gangguan berbahasa. Ya, gangguan berbahasa ini adalah gangguan pemahaman atau penggunaan sistem simbol lisan, tulisan, dan lainnya. Gangguan tersebut dapat menyangkut bentuk bahasa, isi bahasa, fungsi bahasa dalam komunikasi dan dalam kombinasi apapun. Bentuk bahasa ada fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat membatasi perkembangan pemahaman produksi atau pemeliharaan bicara atau bahasa. Gangguan pendengaran diklasifikasikan berdasarkan kesulitan dalam deteksi, pengenalan, diskriminasi, pemahaman, dan persepsi informasi pendengaran. Nah, bagian dari gangguan pendengaran ini seperti yang kita sudah tahu, yaitu tunarungu, gangguan pendengaran, dan lain sebagainya. Kemudian bagian dari gangguan komunikasi yang lainnya ada gangguan pemrosesan pendengaran sentral. Nah, yang mana gangguan pemrosesan pendengaran sentral ini merupakan defisit dalam pemrosesan informasi sinyal suara yang tidak disebabkan oleh gangguan sensitivitas pendengaran perifer atau gangguan intelektual. Yang kelima ada gangguan perkembangan pervasif. Nah, itu gangguan perkembangan pervasif itu sering disebut juga dengan gangguan spektrum autisme. Yang mana cirinya itu adalah kesulitan menggunakan dan memahami bahasa, sulit berhubungan dengan orang lain, kurang kontak mata, dan gerakan tubuh yang berulang-ulang. Itu ciri dari gangguan perkembangan pervasif. Nah, selanjutnya di poin kedua ada delirium, demensia, dan amnestik, dan gangguan kognitif lainnya. Nah, delirium ini merupakan gangguan mental yang membuat seseorang menjadi tidak sadar dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi delirium ini mempengaruhi perhatian seseorang dan terjadinya itu secara tiba-tiba. Nah, berbeda halnya dengan demensia. Demensia itu merupakan suatu kondisi menurunnya cara berpikir dan cara ingat seseorang yang biasanya terjadi pada lansia. Nah, kalau delirium ini berhubungan dengan perhatian seseorang, sedangkan demensia ini dia mempengaruhi memori seseorang. Selanjutnya ada gangguan amnestik. Gangguan amnestik ini merupakan gangguan yang melibatkan hilangnya ingatan yang sudah ada sebelumnya atau sering kita sebut juga dengan amnesia. Nah, itu ditandai dengan ketidakmampuan mempelajari informasi baru. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada gangguan mental yang disebabkan kondisi medis umum yang tidak diklasifikasi pada pihak yang lain. Nah, misalnya itu ada gangguan katatonik yang dimana disebabkan oleh kondisi medis, terus ada perubahan kepribadian yang dimana disebabkan kondisi medis umum juga. Terus ada gangguan mental YTT yang disebabkan oleh kondisi medis umum. Nah, selanjutnya itu yang keempat yaitu gangguan yang berhubungan dengan zat. Nah, di mana zat ini itu seperti gangguan yang berhubungan dengan alkohol, terus gangguan pemakaian alkohol itu, ketergantungan alkohol, dan bahkan penyalahgunaan alkohol. Nah, terus ada juga gangguan akibat yang di alkohol tersebut. Terus ada gangguan mood akibat alkohol itu, gangguan kecemasan yang diakibatkan oleh alkohol, terus dan juga gangguan tidur yang diakibatkan oleh alkohol. Nah, yang kelima itu ada skizofrenia dan gangguan psikotik yang lain. Nah, misalnya di sini yaitu ada skizofrenia, terus ada tipe paranoidnya, tipe yang tidak tergolongkan,
Terus ada gangguan skizofreniform, ada gangguan skizoafektif dan gangguan waham. Nah, di sini juga selanjutnya itu ada gangguan psikotik yang bergantian, gangguan psikotik yang dimana disebabkan oleh kondisi medis dengan waham, terus dengan halusinasi juga, dan gangguan psikotik yang diakibatkan oleh zat gangguan psikotik yang YTT. Nah, yang keenam itu ada gangguan mood atau perasaan. Nah, di mana itu seperti gangguan depresi berat, episode tunggal, terus gangguan distimik, terus gangguan depresi YTT juga. Selanjutnya itu ada gangguan bipolar. Nah, di mana gangguan bipolar ini ada bipolar yang pertama seperti episode seperti episode manik tunggal, episode terakhir hipomanik, terus ada episode terakhir manik, habis itu ada episode terakhir campuran dan juga terdepresi. Nah, selanjutnya itu gangguan bipolar 2. Nah, di mana gangguan di bipolar 2 ini dia ada gangguan siklotimik, terus gangguan bipolar yang YTT, terus gangguan mood yang dimana disebabkan oleh kondisi medis umum, terus gangguan pada mood akibat zat yang terkandung. Nah, yang ketujuh itu ada gangguan kecemasan. Nah, di mana di gangguan kecemasan ini itu seperti gangguan panik tanpa agorafobia, terus ada gangguan panik dengan agorafobia juga, terus ada agorafobia tanpa riwayat gangguan panik, dan ada fobia sosial, fobia spesifik, terus ada gangguan obsesi kompulsif, terus gangguan stres pasca traumatik. Habis itu selanjutnya itu ada gangguan stres akut, gangguan kecemasan umum, terus gangguan kecemasan yang dimana disebabkan oleh kondisi medis umum, dan juga yang dimana gangguan kecemasan ini dihubungkan itu dengan penggunaan gangguan kecemasan YTT. Baik, selanjutnya itu yang ke-8 itu ada gangguan somatoform. Nah, di mana di gangguan somatoform ini dia ada gangguan somatisasi, gangguan somatoform yang tidak terbedakan, terus ada gangguan kontraksi, gangguan nyeri, terus di mana dihubungkan dengan faktor psikologis juga, terus ada hipokondriasis, terus ada gangguan dismorfik badan dan gangguan pada somatoform YTT. Baik, saya akan menjelaskan poin ke-9 yaitu gangguan buatan factitious. Gangguan ini pada umumnya dilakukan untuk meniru atau menghasilkan penyakit secara atau gejala berlebihan agar orang lain terpedaya. Intinya mereka akan menyembunyikan penipuan yang dilakukan. Baik, poin ke-10, gangguan disosiatif atau orang yang merasa seperti kehilangan waktunya. Jadi orang ini dia tuh merasa seperti waktunya itu terbuang sia-sia atau tidak merasakan waktu yang telah terjadi. Penderita ini tidak menyadari apa yang terjadi dan biasanya baru sadar bahwa ia berada di tempat yang tidak dikenal. Baik, selanjutnya poin ke-11 yaitu gangguan seksual dan identitas gender. Di sini ada 3 poin, yaitu disfungsi seksual. Itu adalah terganggunya atau bermasalahnya seksualitas seseorang, seperti mungkin suka sesama jenis atau bagaimana, atau biseksual. Kemudian disfungsi orgasmik, itu adalah gangguan sulitnya seseorang untuk melakukan klimaks atau pada saat berhubungan atau mempunyai masalah di bagian seksualitas. Kemudian ada gangguan dorongan seksual yang berlebihan. Itu merupakan gangguan seksual yang dilakukan secara terus-menerus atau tidak tanpa henti, tanpa mengenal waktu istirahat dan sebagainya. Kemudian poin 12 adalah gangguan makan.
Gangguan makan adalah gangguan mental yang ditandai dengan perilaku seseorang mengenai makan yang tidak normal atau berbeda dengan orang lain. Kemudian yaitu gangguan tidur. Gangguan tidur pada pola tidur seseorang yang mengakibatkan terganggunya waktu tidur. Gangguan ini biasanya terjadi pada orang yang biasanya begadang atau lupa dengan waktu istirahatnya. Poin ke-14 adalah gangguan kontrol impuls yang tidak terklarifikasi. Itu merupakan perilaku impulsif, bisa terjadi karena tidak bisa mengontrol diri yang berkelanjutan, termasuk tidak bisa mengelola perilaku dan emosi seseorang. Terima kasih. Nah, selanjutnya karakteristik yang ke-15 dari kesehatan mental yang ada pada DSM-4 yaitu gangguan penyesuaian. Nah, di dalam gangguan penyesuaian ini ada gangguan penyesuaian yang disebabkan dengan perasaan depresi, ada juga dengan kecemasan, ada juga yang dengan campuran antara perasaan kecemasan dan perasaan depresi. Kemudian ada dengan gangguan tingkah laku, kemudian ada juga dengan campuran gangguan emosi dan tingkah laku, dan juga tidak terspesifikasi. Kemudian yang ke-16 ada gangguan kepribadian. Nah, di dalam gangguan kepribadian ini ada beberapa gangguan kepribadian. Yang pertama ada gangguan kepribadian paranoid, yang kedua ada gangguan kepribadian skizo, yang ketiga ada gangguan kepribadian skizotipal, kemudian ada gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian histrionik, gangguan kepribadian narsistik, gangguan kepribadian penolakan, ketergantungan obsesif kompulsif, dan yang terakhir gangguan kepribadian YTT. Kemudian yang ke-17 ada kondisi lain yang dapat menjadi fokus pada perhatian klinik. Nah, di sini ada faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis, ada gangguan mental yang mempengaruhi kondisi medis, ada gejala psikologis yang mempengaruhi kondisi medis, kemudian ada sifat kepribadian yang mempengaruhi kondisi medis, kemudian ada juga perilaku kesehatan kondisi medis maladaptif yang mempengaruhi respon fisiologis dengan stres yang mempengaruhi kondisi medis. Kemudian ada juga faktor psikologis lain yang dapat mempengaruhi kondisi medis. Kemudian ada medikasi yang dihubungkan dengan gangguan gerak. Nah, di sini ada Parkinsonisme akibat neuroleptik, ada sindroma malignan neuroleptik, ada distonia akut akibat neuroleptik, ada akatisia akut akibat neuroleptik, ada tardif dyskinesia akibat neuroleptik, ada tremor postural akibat medikasi, dan ada gangguan pergerakan akibat medikasi YTT. Nah, selanjutnya ada gangguan yang dihubungkan dengan medikasi yang lain. Nah, di sini ada efek yang merugikan medikasi YTT ini sendiri. Kemudian ada problem relasional. Nah, di problem relasional ini ada masalah relasional berhubungan dengan gangguan mental atau kondisi medis umum. Nah, kemudian selanjutnya ada juga problem relasional orang tua dan anak, problem relasional pasangan, problem relasional saudara kandung, dan ada juga problem relasional YTT. Nah, selanjutnya ada problem yang dihubungkan dengan kesalahan dan perlakuan keterlantaran. Nah, di sini ada penyiksaan fisik pada anak, penyiksaan seksual pada anak, penelantaraan anak, ada juga penyiksaan fisik pada orang dewasa, dan penyiksaan seksual pada orang dewasa. Nah, selanjutnya ada kondisi tambahan yang dapat menjadi fokus perhatian klinik. Nah, di sini ada ketidakpatuhan pada terapi, ada juga berpura-pura, perilaku antisosial orang dewasa, perilaku antisosial masa anak-anak dan remaja, ada juga fungsi intelektual ambang, penurunan kognitif yang berhubungan dengan usia, kehilangan, masalah akademik, pekerjaan, identitas, masalah religius atau spiritual seseorang, masalah akulturasi, dan juga masalah fase kehidupan. Nah, yang terakhir ada gangguan-gangguan mental lainnya. Nah, di dalam gangguan-gangguan mental lainnya ini ada gangguan mental atau non-psikotik yang tidak ditentukan. Nah, kemudian mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan ilmu kepada teman-teman yang menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.